Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang Cummins clustering. Nah, pertama-tama perkenalkan NIM saya 425-20022, nama saya Selviana Safitri. Nah, yang perlu kita ketahui itu apa itu Cummins clustering. Nah, ini adalah gambaran Cummins clustering. Nah, Cummins clustering merupakan salah satu algoritma machine learning yang sederhana dan populer digunakan untuk memecahkan masalah pengelompokan data. Nah, dalam machine learning, Cummins clustering ini termasuk ke dalam jenis algoritma unsupervised learning. Nah, cluster itu mengacu pada kumpulan titik data yang dikumpulkan bersama karena kesamaan tertentu. Nah, seperti jika K sama dengan 2, maka akan 2 cluster. Dan jika K sama dengan 3, maka terdapat 3 cluster dan begitu seterusnya. Nah, dengan demikian, Cummins clustering dapat didefinisikan sebagai algoritma iteratif yang membagi kumpulan data atau dataset yang tidak berlabel menjadi K cluster yang berbeda. Sedemikian rupa sehingga setiap kumpulan data hanya dimiliki oleh satu kelompok yang memiliki properti serupa. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara kerja algoritma Cummins. Nah, untuk cara kerja algoritma Cummins itu sendiri, algoritma ini didesain untuk memungkinkan kita mengelompokkan data ke dalam grup yang berbeda dengan cara yang lebih mudah berdasarkan variabel tertentu. Nah, tanpa perlu melakukan proses training. Hal ini karena Cummins itu merupakan algoritma unsupervised learning yang berbasis centroid. Nah, ini adalah gambaran sebelum di Cummins dan setelah di Cummins. Nah, adapun tugas utama algoritma Cummins itu sendiri adalah, nah, yang pertama itu menentukan nilai terbaik untuk titik pusat. Nah, untuk menentukan nilai terbaik untuk titik pusat K, itu kita harus melakukan perulangan. Nah, tugas utama selanjutnya itu kita harus menetapkan setiap titik data ke pusat K terdekat. Nah, titik-titik data yang dekat dengan pusat K. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan cluster. Nah, yang pertama itu kelebihannya itu relatif sederhana dan mudah untuk diterapkan. Dapat diskalakan untuk dataset dalam jumlah besar, mudah beradaptasi dengan contoh baru, dan umum diimplementasikan ke cluster dengan bentuk dan ukuran yang berbeda seperti cluster elips. Nah, kekurangannya itu kita harus menentukan nilai K secara manual dan sangat bergantung pada inisialisasi awal. Nah, kekurangan selanjutnya itu dapat juga terjadi cost of dimensionality. Nah, jika dataset memiliki dimensi yang sangat tinggi. Nah, Cummins juga mengalami kesulitan mengelompokkan data di mana cluster memiliki ukuran dan kepadatan yang bervariasi. Nah, di sini kita langsung saja ke contoh kasus clustering ke dalam algoritma atau pemrograman. Nah, di sini saya mengambil kasus data penghasilan suatu keluarga berdasarkan jumlah anggota keluarga. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan import library. Nah, di sini kita menggunakan library Streamlit, Pandas, NumPy. Nah, ada juga Tkinter, Sklearn, Cluster, Matplotlib, dan Sklearn Preprocessing. Nah, selanjutnya itu kita import CSV ke datasheet dan visualisasi datasheet.
Nah, di sini di dalam kurung ini adalah nama dataset yang kita gunakan. Nah, selanjutnya itu kita juga harus melakukan proses data scaling. Nah, di sini ada standar scalar, scalar fit, dan scalar transform. Nah, selanjutnya itu kita harus mengubah data array ke dalam data frame agar dapat diolah dalam Kamins. Nah, di sini nantinya akan ada kolom yaitu jumlah anggota keluarga dan penghasilan dalam kurung juta rupiah. Nah, selanjutnya itu kita membuat program algoritma Kamins. Nah, di sini di baris pertama adalah KM atau Kamins. Nah, di sini ada n cluster sama dengan 3. Jadi di sini ada nilai clusternya itu ada 3 angka. Nah, selanjutnya kita harus melakukan visualisasi cluster data. Nah, seperti pemrograman sebelumnya, di sini ada 3 angka yaitu 0, 1, dan 2. Nah, untuk jumlah anggota keluarga dan penghasilan. Selanjutnya kita harus memasukkan hasil Kamins ke dalam data frame. Nah, bentuknya itu seperti ini. Nah, ini adalah datasheet yang saya gunakan. Nah, selanjutnya kita lihat hasil percobaan pada Streamlit. Nah, di sini seperti yang kita buat tadi, jumlah anggota keluarga dan penghasilan dalam kurung juta rupiah. Nah, di sini itu ada proses pengulangan. Nah, di sini tadi seperti yang kita buat, Kamins cluster sama dengan 3 itu ada 3 angka, di situ ada 0, 1, dan 2. Nah, sebagai hasil akhir, nah di sini sudah ada nilai tinggi, rata-rata, dan rendah. Nah, setelah proses cluster berhenti, telah didapatkan hasil pengelompokan tipe atau kategori pendapatan suatu keluarga berdasarkan penghasilan dan jumlah keluarga. Apakah keluarga tersebut termasuk berpendapatan atau berpenghasilan tinggi, rata-rata, atau rendah? Nah, mungkin itu saja yang bisa sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.